dari Universitas 45 Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang kebersihan lingkungan, di mana kegiatan ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan. Nah, berbicara tentang kebersihan lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya dengan menciptakan lingkungan yang sehat, terbebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak mudah terserang dari berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, muntaber, dan masih banyak penyakit lainnya. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kedamaian, keindahan, dan keaslian lingkungan, yang dimana akan bermuara pada kedamaian. Nah, semua itu dapat kita raih dengan melakukan kegiatan yang sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan sekitar kita adalah bagian penting dalam kelangsungan hidup manusia. Cara kita memperlakukan lingkungan memiliki konsekuensi besar bagi masa depan planet yang kita tinggali saat ini. Lingkungan di sekitar kita bukan hanya rumah, tetapi segala sesuatu yang membuat kita tetap bertahan hidup. Nah, ada 6 alasan kenapa kita harus menjaga kebersihan. 1. Untuk meningkatkan kesehatan manusia. Keadaan lingkungan yang bersih memainkan peran yang besar dalam kesehatan secara keseluruhan. Polusi udara dari luar ruangan dapat menyebabkan penyakit seperti asma dan bronkitis. Ini juga dapat mempengaruhi kualitas makanan yang dapat menyebabkan konsumsi racun yang berbahaya. Nah, semakin bersih lingkungan di sekitar kita, maka semakin besar peluang kita untuk hidup sehat. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk melindungi ekosistem. Cara kita memperlakukan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap spesies yang rentan di dunia ini. Beberapa spesies terancam punah karena perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Jika kita ingin melindungi hewan yang sangat penting ini, kita juga harus berusaha untuk melestarikan habitat aslinya, mendukung upaya ekowisata yang melindungi satwa liar, dan mendidik wisatawan tentang konservasi hewan dan pentingnya perlindungan lingkungan. 3. Yaitu untuk melindungi sumber daya alam. Sumber daya alam kita sangat terbatas sehingga berpengaruh terhadap kelangsungan komunitas kita. Nah, kegiatan ini bisa kita upayakan seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, memilih produk ramah lingkungan, dan meminimalisir limbah makanan. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk memerangi perubahan iklim. Saat suhu bumi semakin meningkat, kita melihat semakin banyak pola cuaca berbahaya yang muncul. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang telah menciptakan peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer. Untuk masa depan planet adalah bagaimana tanggung jawab kita untuk membantu memerangi perubahan iklim ini. Yang kelima yaitu mendorong perekonomian. Menjaga lingkungan juga memiliki manfaat bagi ekonomi. Lingkungan yang sehat membantu meningkatkan pariwisata berbasis alam dan mendorong praktik perjalanan yang bertanggung jawab. Ini dapat membantu mendanai proyek konservasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat lokal. Yang keenam yaitu untuk membuka jalan bagi generasi mendatang. Mengambil bagian untuk melindungi lingkungan akan bermanfaat bagi cucu dan cicit di masa mendatang. Mari biasakan diri dengan pola hidup sehat. Sampah yang dihasilkan rumah tangga selanjutnya kita pilah menjadi 3 tahap, yaitu
sampah organik, sampah non-organik, dan sampah botol atau sampah kaca. Dengan pemilahan 3 jenis sampah ini akan sangat bermanfaat. Seperti sampah organik, kita bisa jadikan kompos untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Sedangkan sampah non-organik kita bisa kumpulkan dan kita bisa jual ke pengepul sehingga menghasilkan nilai yang lebih atau bahkan kita dapat menghasilkan uang. Dan yang terakhir yaitu sampah atau botol kaca. Kita pisahkan untuk menjaga, misalnya kalau sampah kaca itu bisa membahayakan kesehatan. Kalau pecah misalnya itu sangat berbahaya jika seseorang tidak mengetahui ada beling-beling di sana di tumpukan sampah, maka mereka akan menginjaknya dan akan menyebabkan luka, bahkan akan menyebabkan infeksi karena belahan kaca tersebut sudah bercampur dengan sampah yang kotor. Lalu bagaimana cara agar masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan tersebut? Di sini ada 5 langkah untuk menjaga agar lingkungan di sekitar kita terus bersih, yaitu 1. Yaitu buang sampah pada tempatnya. 2. Yaitu buatlah jadwal atau misalkan jadwal piket hari dalam 1 minggu. Misalkan setiap pagi membuat jadwal untuk membersihkan halaman, entah itu depan rumah atau belakang rumah. Yang ketiga yaitu biasakan membersihkan rumah, yaitu kita harus membiasakan diri selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita, apalagi di dalam rumah, yaitu seperti menyapu, mengepel, dan membersihkan kaca-kaca. Yang keempat yaitu membersihkan selokan. Dan yang terakhir yaitu bakar sampah yang tertimbun. Jadi apabila kita sudah selesai membersihkan lingkungan, dan pasti sampah hasil kita hari itu, hasil kita bersih-bersih, pasti sampahnya menumpuk. Jadi sebaiknya langsung kita bakar agar sampah itu tidak terus menumpuk. Nah, kebersihan lingkungan dan manfaatnya bagi kehidupan sangat nyata adanya. Tak heran jika seluruh pemerintah dari berbagai negara berlomba-lomba untuk menggerakkan masyarakatnya dalam hal kebersihan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan dan manfaatnya juga harus dibangkitkan sejak dini. Menjaga kebersihan lingkungan sangat penting demi menjaga ekosistem agar terus terjaga dari sampah organik maupun non-organik. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya sangat-sangat senang atas segala bentuk support dan dukungan dari teman-teman. Jangan lupa like dan komen, karena 1 like teman-teman sangat bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.